Kali suaranya. Mas Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Pak Pri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Mas Eko nih? Ya masih work from home 2 hari, work from office 2 hari. Jadi ganti-ganti Pak Pri. Di rumahnya? Di rumah. Cuman memang PSBB masih nunggu keputusan apa diteruskan apa enggak hari ini. Surabaya ya? Betul, Surabaya Raya, Pak. Surabaya sudah bukan merah lagi itu, udah hitam. Udah hitam, warnanya dicat ya. Mas Dharma, selamat malam. Malam. Assalamualaikum, sehat? Iya. Sehat, alhamdulillah. Baru rapid test. Alhamdulillah tidak reaktif. Negatif. Jadi sudah mulai bisa ngantor tadi. Udah ngantor ya, Mas Dharma? Iya, siap. Alhamdulillah. Harus hati-hati ini, new normal. Baik, kita mulai aja ya. Biarpun belum hadir, ini karena kita rekam ke YouTube, jadi nanti bisa dilihat di waktu-waktu yang akan datang dan menjadi dokumentasi bagi Iluni Fasilkom. Saya kasih pengantar dulu, setelah itu saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Mas Dharma untuk bincang-bincang dengan Mas Eko tentang kegiatan kita. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, khususnya alumni Fasilkom UI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, Iluni Fasilkom menggelar satu kegiatan baru yang mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, memberikan inspirasi, dan motivasi bagi kita semuanya, bagi alumni, atau bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang menyelesaikan studinya, atau nanti setelah mereka menyelesaikan studinya. Ya. Nama kegiatan ini kita sebut sebagai Bincang Santai Iluni 12, dengan maksud untuk menggali profil dari alumni Fasilkom UI yang telah berkiprah di berbagai bidang, di berbagai sektor, dan di berbagai tempat. Nah, apa tujuannya? Tujuannya kita ingin menggali pengalaman belajarnya, pengalaman kerjanya, pengalaman perjuangannya, pengalaman menghadapi suka duka kehidupannya, dan sebagainya dalam bentuk dialog atau bincang-bincang. Nah, itu yang menjadi tujuan dari kegiatan Bincang Santai ini, karena kalau untuk kegiatan yang menggali kompetensi, profesionalisme, dan kapasitas atau kepakaran dari alumni, ada kegiatan yang disebut dengan podcast, yang itu ada di bawah bidang 1. Mudah-mudahan hari Jumat nanti bisa launching juga untuk kita simak bersama-sama. Nah, pada malam hari ini untuk perdana, kita akan mulai bergulir program Bincang Santai. Dan untuk kesempatan perdana ini sangat istimewa. Kita kehadiran Mas Eko Triparsetyo. Jadi di alumni 12 kami biasa membangun kebiasaan manggilnya Mas dan Mbak, begitu ya. Oh ya, baik Pak. Ya, walaupun sudah sepuh, udah punya cucu seperti saya, atau yang baru lulus ya kita manggilnya Mas dan Mbak, begitu ya. Terima kasih Mas Eko Triparsetyo yang sudah berkenan hadir bersama-sama kita malam hari ini untuk nanti bercerita tentang kegiatan-kegiatan dan pengalaman hidupnya. Dan sebagai host malam ini kita juga, Mas Eko nanti dikenalkan oleh Mas Dharma lah. Ya. Sebagai host malam ini Mas Dharma Siregar ya. Mas Dharma Siregar ya, lupa namanya, yang akan memandu dan
menjadi host untuk diskusi bincang pada malam hari ini. Beliau adalah pakar IT di PT Perkebunan, kalau Mas Eko di Bank Jatim ya. Nah, itu barangkali sekedar pengantar dari saya, tujuan kegiatan kita dan kegiatan perdana. Selanjutnya nanti mungkin 1 jam ke depan kita akan menyimak bincang-bincang dari kedua tokoh kita ini. Silakan membincangkan apa yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi alumni maupun bagi mahasiswa kita. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi buat Mas Dharma dan Mas Eko atas kesediaannya untuk mengisi bincang santai perdana pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mas Dharma. Silakan Mas Dharma. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Priandoko selaku Ketua Iluni Fasilkom Iluni 12 atas kesempatan perdananya pada malam hari ini. Saya dipercaya untuk menjadi host dengan tamu yang sangat spesial, Mas Eko Triprastyo, yang nanti mungkin beliau akan banyak cerita-cerita mengenai perjalanan hidupnya ya, yang saya sudah dapat contekan ini luar biasa ini. Ada sempat singgah di beberapa company, sampai akhirnya sekarang di salah satu badan usaha milik daerah, yaitu Bank Jatim, sebagai internal audit division head. Mungkin untuk mempersingkat waktu, nanti kita diskusi di belakang, kayaknya Mas Eko sudah punya bahan nih buat di present ke teman-teman Iluni muda dan Iluni Fasilkom lainnya. Silakan Mas Eko. Baik, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Pri sebagai Ketua Iluni, Mas Dharma Siregar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing-sharing jam 8, ya emang jam-jam kritis, jam 8 malam biasanya kita nonton TV atau apa ya, mungkin kita banyak diskusi nanti, sekaligus kita bisa tanya-tanya ke Mas Dharma perjalanan karir beliau seperti apa gitu. Baik, saya akan coba yang sharing dari tempat saya, Mas ya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Eko Triprastyo. Kebetulan saya Iluni Fasilkom untuk MTI tahun 2006 graduate-nya, dan masuk tahun 2005 mungkin sama kayak Mas Dharma kali ya, beda tahun kali. Dan memang saya waktu itu bekerja juga sambil kuliah di Fasilkom, dan memang luar biasa di Fasilkom UI ini kan dosen-dosennya yang saya masih ingat ada Pak Uco, kemudian Pak Zainal Hasibuan ya, kemudian ada Pak Beni, itu memang lulusan-lulusan dari UI dan memang luar biasa ilmunya, dan alhamdulillah kita banyak sekali dapat memberikan sumbangsi di beberapa company. Dan karir untuk di saya mungkin nggak jauh berbeda dengan teman-teman sekalian gitu. Memang dari sisi saya pertama kali masuk tahun 2003, dan memang saya mulai dari kecil, kemudian grow up di Surabaya. Jadi arek Surabaya asli, dan memang SMA juga lulus dari Surabaya, dan S1 saya ditempuh di ST Telkom Bandung, dan lulus tahun 2003. Kemudian saya nyoba melamar di salah satu perusahaan Astra, dan memang tesnya di Astra Internasional gitu ya. Dan di Astra ini memang kalau kita sudah bergabung, ada trademark yang biasanya sudah dipakai sama teman-teman, bahwa kita bangga menjadi bagian dari satu national company yang bergerak di bidang apapun di sana. Sektornya juga banyak, dan memang salah satu perusahaan yang kita join, jadi kalau di Astra tesnya adalah di Astra Internasional,
kemudian nanti akan didelegate ke beberapa anak perusahaannya di affiliate company-nya. Nah, kebetulan saya masuk di Astra Autopat. Jadi Astra Autopat bergerak di bidang komponen, dan itu ada mungkin di waktu saya masuk sudah 30 anak perusahaan di bawahnya. Ada GS Baterai, ada Denso, dan lain-lain ya. Ada FIM, ada FSCM, dan memang sampai sekarang juga masih bergerak di bidang itu. Saya masuk sebagai IT supervisor di sana. Jadi memang kalau di Astra itu ketika masuk sudah masuk di S1, kalau jenjang S1 masuk menjadi supervisor. Nah, kemudian kita handle mulai dari network, server, security, mobile, dan lain-lain ya. Kemudian setelah tahun 2008, kemudian saya join di Astra Daihatsu Motor karena saya harus menikah dengan teman gitu ya di Astra Autopat. Jadi akhirnya tidak boleh di satu tempat. Nah, akhirnya dipindahkannya ke Astra Daihatsu Motor, dan memang ini yang membuat saya pribadi shock culture. Artinya di perusahaan Jepang yang notabene banyak sekali terutama menggunakan bahasa asing gitu ya, dan terkait dengan beberapa yang kita lakukan itu benar-benar harus perfect di sana. Tidak bisa kita hanya setengah-setengah untuk bekerja. Dan memang etos kerjanya luar biasa. Ya, saya bilang mendapatkan banyak sekali pengalaman itu ada di Astra Autopat itu lebih ke arah retail dan logistik, tapi kalau di Daihatsu lebih ke arah manufacturing company, dan which is waktu itu kita benar-benar untuk mendevelop dari awal. Jadi untuk program Avanza Xenia, kemudian Rasterios, memang itu gabungan. Nah, sebetulnya mobilnya sama, mereknya aja yang beda, dan itu Jepang sendiri adalah perfect company. Jadi mereka sangat detail sekali dan etos kerjanya luar biasa. Kalau kita sudah straight to the point dan juga schedule-nya harus selesai ini, ya kita harus selesai. Nggak bisa kita mundur gitu ya. Apalagi kalau sudah ngomong di produksi itu benar-benar tight waktunya. Dan syukur alhamdulillah kita punya pengalaman itu, dan itu kita masih pegang nilai-nilai yang ada di Astra sendiri yang kita pegang sampai sekarang. Jadi insan-insan di Astra ini ketika masuk di perusahaan-perusahaan akan selalu membawa nama baik itu. Dan akhirnya di tahun 2010 saya pribadi memutuskan untuk keluar dari comfort zone gitu ya, karena comfort zone di Astra itu ilmunya sudah ada, project juga sudah jelas gitu ya. Kadang-kadang ada titik kulminasi yang kita butuh tantangan gitu ya. Kita butuh tantangan, dan waktu itu memang lagi gencar-gencarnya salah satu PTV. Ini benar-benar luar biasa, keluar dari zona yang nyaman, dan kita keluar dari yang namanya yang sudah kita geluti, kita masuk ke dalam dunia yang sifatnya kita sama sekali tidak mengetahui mengenai teknis broadcast itu apa, dan ini adalah bisnis PTV gitu ya. Bisnis PTV itu bisnis retail, harganya juga sangat murah, dan saingannya juga luar biasa. Nah, jadi Aura TV itu salah satu perusahaan yang memang sebelumnya kalau kita tahu ada Astro yang dari Malaysia, kemudian dia masuk ke Indonesia. Nah, terbentuklah namanya Aura TV ini. Jadi orang-orang dari Astro banyak sekali masuk dan mengembangkan Aura TV. Salah satu yang punya waktu itu adalah Bu Rini Swandi, dan saya waktu itu memang melamar di sini memang khusus untuk ya memang membangun mulai dari awal bagaimana meng-set up yang namanya project itu dari awal, di sisi broadcast-nya, kemudian dari sisi IT-nya, dan subscriber management system. Orangnya juga nggak banyak waktu itu, dan kita benar-benar project dengan orang-orang dari Israel, dan memang orang-orang Israel sangat pintar sekali. Kalau kita kalah bersaing, mereka kadang-kadang dengan satu kontrak yang tricky, kita kalau nggak jeli baca kontraknya, kita juga akan bisa kehilangan apa yang dimaksud dengan itu gitu ya. Kemudian di tahun 2012, alhamdulillah karena saya ingin balik ke Surabaya, dan kebetulan ada perekrutan di Bank Jatim gitu ya. Alhamdulillah saya masuk, karena waktu itu balik lagi beda kultur, kemudian ada beda secara segmentasi
bisnis gitu ya. Dan ini luar biasa perbedaannya sangat major, dan ini perbankan, di mana merupakan highly regulated untuk satu perusahaan yang saya pribadi waktu itu nggak tahu nih apa aja sih aturan-aturan yang ada di perbankan gitu ya. Dan memang waktu itu ketika tes ada beberapa kali tahapan, pesaing-pesaingnya memang banyak dari beberapa yang perbankan. Dan alhamdulillah karena izin Allah ya akhirnya masuk. Balik lagi kita yang kita pegang adalah mungkin beberapa nilai-nilai yang kita selalu sudah geluti waktu di Astra, dan kita selalu mengembangkan, masuk sebagai PIM Subdit untuk IT Audit. Dan memang ini secara total sudah berbeda. Yang ngomong tadi mengenai project base, kemudian masuk di IT, dan akhirnya saya dipercaya menjadi divisi internal audit, dan itu memang secara bisnis perbankan memang sangat risky karena ada tindak pidana korupsi gitu ya. Dan memang sangat menarik di Bank Jatim ini karena badan usaha milik daerah yang satu-satunya memang tertinggi memberikan dividen kepada Pemprov. Dan kita tahu ya, saingan kita ada BJB, kemudian ada Bank DKI gitu ya. Dan memang ini saling bersaing. Karena BUMD ini memang dia terkait dengan kredit multiguna itu luar biasa banyak sekali, karena dana dari provinsi itu banyak gitu ya, dan kemudian harus disalurkannya ke proyek-proyek yang ada di pemerintah daerah. Dan kita harus menjaga itu, terutama terkait dengan dana masyarakat gitu ya. Mungkin itu dulu ya Mas Dharma, nanti sambil kita banyak diskusi terkait dengan beberapa perjalanan karir gitu ya. Tapi yang menarik memang banyak sekali yang sudah kita pelajari, terutama terkait dengan perjalanan hidup saya pribadi. Syukur alhamdulillah sudah diberikan banyak sekali ilmu-ilmu yang baik dari bawah, kemudian baik dari atasan kita maupun dari kolega-kolega kita yang terdahulu. Itu Mas Dharma, terima kasih. Nanti kita sambil diskusi ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita banyak berbincang-bincang aja. Terima kasih Mas Eko. Ya. Yang hal yang menarik nih saya lihat. Jadi Mas Eko ini ternyata sudah pernah di 3 industri yang berbeda ya. Yang pertama di otomotif, kemudian yang kedua di broadcasting atau di TV ya. Ya, betul. Kemudian yang ketiga di perbankan. Ya. Ya, jadi kan kalau kita dulu belajar itu kan ada yang namanya learning curve ya. Ketika kita pindah dari satu industri ke industri yang lain, itu ada yang namanya learning curve. Dan ya, saya ngelihatnya Mas Eko nih hampir rata-rata di industrinya hanya berkisar kurang lebih 2 tahun nih. Kira-kira apa nih tipsnya Mas yang bisa dibagi ke rekan-rekan Iluni muda dan rekan-rekan Iluni yang lain supaya bisa mempercepat learning curve ketika pindah antar industri ini, Mas? Ya, memang kalau misalkan terkait dengan pembelajaran itu ya, ada yang sudah memang kita diberikan semacam brainstorming. Jadi darah yang memang sudah kita belajar di awal itu yang biasanya menjadi satu hal yang harus kita bawa terus gitu ya. Jadi legacy itu yang memang tidak ini ya, kita tidak pungkiri bahwa saya mendapatkan ini pun itu banyak sekali dari atasan-atasan saya yang dulu telah berjasa, telah membimbing saya. Ketika saya di Astra Otopat, ketika saya di Astra Daihatsu Motor gitu ya, terkait di bisnis PTV juga, termasuk yang ada di Bank Jatim, itu luar biasa karena saya mendapatkan beberapa pimpinan-pimpinan yang mereka satu mengajarkan bagaimana integritas itu harus dipegang. Gitu. Jadi kalau saya boleh sharing gitu ya. Jadi yang pertama yang kita diajari dulu ada namanya 3W memang. Ada winning concept, winning team, dan winning system. Ini yang selalu kita pegang. Jadi saya pribadi selalu memegang konsep ini. Ketika kita dimanapun berada, kita harus punya konsep yang bagus gitu ya. Jadi ketika kita ada satu permasalahan, ketika kita diadakan satu proyek inisiatif gitu ya, ketika kita diadakan sesuatu hal yang memang baru atau memang sesuatu hal yang perlu kita rebuild atau kita perlukan untuk perbaikan-perbaikan, kita harus punya dulu konsepnya.
Nah, konsep ini harus kita tuangkan dan kita bentuk winning team dan bagaimana untuk membangun dari sistem yang bagus itu. Jadi konsep yang bagus harus segera istilah kata dijalanin, tidak hanya menjadi konsep, dan itu dijalankan dengan tim yang kita sudah bentuk. Tim juga tidak boleh milih-milih gitu ya. Nah, tipsnya bagaimana untuk menghadapi itu? Kadang-kadang memang teman-teman ataupun kita sendiri, saya pribadi ya, di awal-awal dulu bekerja itu kadang-kadang kita masih tidak mau menerima masukan-masukan gitu ya. Ini yang saya pelajari memang dari beberapa yang dari atasan-atasan saya, dari kolega saya gitu ya. Ada yang namanya demokrasi terpimpin memang. Jadi demokrasi terpimpin itu bagaimana kita membuka open minded atau ide-ide dari luar. Jadi jangan dianggap ide dari bawah itu nggak bagus gitu ya. Kadang-kadang ide yang staff yang paling bawah itu bisa menjadi ide brilian. Ini yang sudah kadang-kadang orang-orang yang merubah konsep itu memang nggak mudah gitu ya. Terutama yang terkait di perusahaan-perusahaan yang feodal, misalkan yang masih di BUMN, kemudian di BUMD pun, untuk bisa menerima masukan dari bawah ini yang perlu kita lakukan perbaikan ya. Terus willingness to listen, jadi kita harus bisa mendengarkan orang paling bawah juga. Jadi open minded, willingness to listen ini sangat terkaitan gitu ya. Dan keputusan harus tetap diambil oleh pimpinan. Jadi saya syukur alhamdulillah selalu dihadapkan dengan pimpinan-pimpinan yang cepat dalam bereaksi gitu ya, baik dalam hal sesuatu yang kritikal ataupun yang sifatnya middle gitu. Saya contohkan begini, saya pernah waktu itu memang masuk di Astra Topat karena saya sebagai pegang untuk di network admin gitu ya. Kebetulan ada server yang problem, servernya server email gitu ya. Dan memang yang handle waktu itu saya karena baru masuk beberapa bulan, saya nggak terlalu masih mengerti bagaimana how to resolve the problem. Nah kemudian saya coba kontak ke orang yang ngerti juga belum bisa dihubungi gitu ya. Saya cuma berinisiatif untuk melakukan restart terhadap server ini. Nah, tetapi saya nggak berani untuk melakukan restart itu. Akhirnya saya memberanikan diri karena bos saya manajer juga nggak di tempat. Saya memberanikan diri untuk masuk ke ruangannya direktur IT atau direktur finance. Waktu itu namanya Pak Widya Wiryawan gitu ya. Karena Pak Widya itu terutama salah satu direktur yang brilian menurut saya. Dan memang sudah didapuk di Astra International menjadi salah satu direktur. Dan di Direktur Astra Topat, dia memang orang yang open mind. Ketika saya masuk, dia cuma bilang, ada apa kok? Dia sudah kenal gitu ya, dan saya ceritakan bahwa saya butuh restart server, Pak. Tetapi ketika ini nanti restart, kalau ada permasalahan, kira-kira impact-nya seperti ini gitu. Nah, ini dia tinggal bilang, ya sudah restart aja, nanti saya tanggung jawab. Nah, ini sudah dicontohkan gitu ya. Ini yang langsung masuk di dalam pikiran saya bahwa seorang pemimpin itu harus cepat mengambil keputusan. Ya, ketika sudah diambil keputusan itu, dia akan bertanggung jawab. Ya benar, ketika saya restart, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Dan itu ya tetap akhirnya jalan, nggak ada masalah. Kemudian saya report lagi, ini sudah selesai Pak. Oke, good. Terima kasih atas update-nya. Ini yang memang dicontohkan menjadi role model yang masuk ke kita langsung gitu ya. Saya bersyukur mendapatkan pimpinan-pimpinan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, memang learning curve yang saya alami sendiri adalah you cannot direct the wind, but you can adjust yourself. Artinya adalah kita tidak bisa mengarahkan arah anginnya mau kemana gitu. Jadi kita tidak bisa memilih pemimpin kita siapa, kita tidak bisa memilih anak buah kita siapa gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengadjust diri kita sendiri, bagaimana kita bisa comfort. Ya kalau misalkan kita naik mobil gitu ya, ya kebetulan kalau naik mobil Pajero dengan badan yang besar ya enak gitu ya. Tetapi ketika kita naik mobil Datsun Go yang kecil ya bagaimana kita mengadjust diri kita sendiri. Tetapi tetap bisa berlayar. Nah ini yang memang PR-nya gitu ya. Gimana caranya itu? Ada yang di nomor 4 ini, jadi komunikasi sebetulnya. Jadi yang namanya leader itu bukan mengepus untuk supaya diikuti, tetapi bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk bisa mengikuti pengalaman kita. Jadi kadang-kadang kalau kita sebagai pimpinan, ketika kita menghandle satu masalah, memang kadang-kadang ego kita tinggi, kita mengharapkan kamu harus lakukan ini, gitu ya. Nah itu yang tidak bisa. Yang namanya
demokrasi terpimpin itu harusnya memang tidak bisa kita meng-force mereka untuk melakukan itu. Nah, kemudian gagasan harus dieksekusi. Kemudian di poin 5 itu pun yang namanya komunikasi ya harus ada trust. Jadi jangan menciptakan barrier. Jadi kalau barrier itu kan ada satu tembok-tembok gitu ya. Kita menganggap bahwa kita ini sebagai pimpinan, kalau bisa kita ini susah diakses gitu ya. Itu sudah cara-cara kuno sebetulnya. Yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita yang saat ini pun sudah bergeser. Jadi tidak menciptakan barrier, dia sudah menciptakan trust. Kalau teman-teman sudah mengikuti IG-nya Pak Ganjar itu, kadang-kadang dia sepedaan aja sampai belusukan ke beberapa desa-desa itu. Itu luar biasa itu. Jadi mereka bisa diakses dan available. Nah, salah satu yang memang diajarkan ada namanya Genba, gerakan turun ke bawah. Jadi itu singkatan sebetulnya. Jadi kalau kami di Astra dulu, kita harus sering turun ke bawah memang. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Jepang. Jadi tidak hanya dia mengharapkan informasi yang didapatkan ini sebetulnya sudah valid apa enggak, dia cross check ke bawah. Dia turun ke bawah. Ini yang dinamakan Genba. Jadi alhamdulillah ini yang saya terapkan dan memang luar biasa untuk bisa memberikan influence terhadap teman-teman yang di bawah karena ide-ide itu banyak sekali dan kita akhirnya mendapatkan banyak masukan. Kemudian yang keenam memang nah ini yang kadang-kadang lupa gitu ya, bahwa kita setelah memutuskan ya kita harus, saya bilangnya install the body. Setelah putuskan kita harus tanggung jawab. Jadi being responsible itu menjadi hal yang mutlak. Ketika kita sudah dijadikan menjadi apa istilah kata ada pertanyaan-pertanyaan, diharapkan ada masukan gitu ya. Kemudian kita memberikan masukan itu kepada bawahan atau kepada kolega kita. Apalagi kita sebagai internal audit, sebagai trusted advisor, kadang-kadang kita harus memberikan masukan seperti ini, dan kita harus berani bertanggung jawab terhadap rekomendasi itu. Dan yang ketujuh adalah bagaimana kita menciptakan supportive environment, itu harus memberikan kebebasan. Jadi kepada tim di internal kita, berikan dia kebebasan, berikan dia kesempatan. Tetapi buat dulu rule-nya, pagar-pagarnya dipagari dulu. Kalau kamu melakukan hal seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Kalau yang kamu pilih yang ini, resikonya seperti ini. Pagarnya sudah dipagari dulu, gitu ya. Kalau ada yang salah ya nggak apa-apa, itu udah wajar. Itu yang harus kita petik hasilnya nggak masalah. Dan kita harus backup lagi, balik lagi yang ke nomor 6 tadi, decide and install the body atau being responsible. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita men-sharing power, knowledge, information, dan reward. Jadi PKIR ini sesuatu hal yang memang harus kita lakukan, bagaimana kita membentuk beberapa hal-hal yang tadi itu supaya tidak dilakukan secara silo atau sendiri-sendiri. Dan sharing power, knowledge, dan information ini kadang-kadang memang yang sulit adalah ketika kita punya satu power, kita nggak pengen itu di-sharing gitu ya. Kita punya pengetahuan, kita nggak pengen sharing itu. Itu yang kadang-kadang menjadi bottleneck juga. Kalau pengen organisasi itu maju, ya harus ini, power, knowledge, information, dan reward harus kita lakukan. Mungkin itu Mas Dharma, beberapa learning curve yang saya coba terjemahkan gitu ya. Mungkin bisa bermanfaat, kalau ada pertanyaan-pertanyaan monggo aja. Kita banyak diskusi. Oke, terima kasih Mas Eko atas sharingnya yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman yang sudah hadir, ada yang ingin bertanya langsung? Nah, karena belum ada yang resen, saya penasaran nih. Tadi Mas Eko sedikit banyak cerita mengenai egaliter ya, yang sudah mulai diterapkan. Karena saya sendiri pengalamannya di BUMN, ketika waktu itu ada board of director saya yang gaya kepemimpinannya egaliter pada waktu itu, seperti misalnya dia selalu bilang kalau misalnya dia ada di ruangan, mohon ruangan itu dibuka, dan siapa yang datang untuk nemuin dia, jangan ada yang dihalangi sama sekali gitu, baik itu internal maupun eksternal. Nah, tapi tetap saja dari bawahan ini kan tetap sungkan. Ya, saya sendiri pada waktu itu tetap buat janji dengan sekretaris dan yang lain-lain. Nah, kira-kira gimana caranya supaya membudayakan itu sebagai
ya bisnis as usual lah gitu. Jadi teman-teman jadi nggak canggung dan yang lain-lain. Nah tadi kan leader-leader kita juga banyak yang udah gayanya egaliter nih. Kalau kita lihat juga di IG-nya Pak Erik, dia udah nggak punya lagi yang namanya meja kerja. Dia selalu mengajak siapa yang datang ke tempat dia itu di meja rapat gitu. Sehingga kursinya sama, mejanya sama, kita berhadapan bisa samping-sampingan gitu kan. Jadi tidak ada lagi kesan menghadap gitu. Nah, cuman bagaimana caranya membudayakan ini sebagai business as usual, Mas Eko? Karena menarik nih, yang tadinya budaya kolonial kita rubah jadi budaya milenial gitu. Ya memang mungkin dengan Mas Dharma juga sama ya. Kita sama-sama di BUMN, BUMD gitu kan secara pola pikir gitu ya. Saya sudah mengenyam yang di perusahaan yang swasta itu. Yang membedakan adalah satu sih sebetulnya, pola komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa membangun komunikasi itu, dan itu harus ada trust dulu. Jadi dari bawahan harus trust ke kita, dan kita juga harus trust ke bawahan. Atau dari kita terhadap kolega kita, misalnya yang satu peers juga, itu tidak ada barrier, ya itu tadi, kita harus membangun yang namanya trust dulu. Bagaimana cara membangun trust? Ya yang pasti, yang paling mudah adalah begini, ketika ada satu hal yang sifatnya rahasia gitu ya, dan kita harus bisa mengekip rahasia itu harus benar-benar kita keep tuh. Jadi misalkan anak buah dia cerita, Pak, saya pengennya gini, tapi tolong saya dikip dulu Pak ya, saya pengennya nantilah ada waktunya. Nah, itu yang kita harus pegang dulu. Jadi jangan sampai yang namanya sesuatu hal yang kita sudah di-trust, kemudian kita akhirnya menyalahi trust itu akan sulit untuk membangun trust lagi. Nah, bagaimana cara membangun trust? Komunikasinya harus dua arah, Mas Dharma. Jadi minimal kita harus punya understanding yang sama gitu ya. Nah, dalam kata lain mungkin kita harus di frekuensi yang sama lah. Jadi kalau dengan frekuensi yang berbeda, kalau teman-teman mintanya ke kiri, tapi kitanya juga akhirnya ke kanan, itu nggak akan ketemu. Jadi pola komunikasi yang tadi, komunikasi, kemudian harus ada understanding, baru kita bisa bangun trust itu. Nah, komunikasi yang belum dibangun dengan pemahaman yang sama, itu akan sulit untuk mendapatkan trust-nya. Nah, jadi trust itu harus dibangun memang tidak hanya kita dengan bawahan, kita dengan direksi pun sama. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh board of director atau dewan komisaris, apalagi dengan di kami sekarang dengan OJK dan Bank Indonesia dan beberapa regulator, termasuk BPK juga. Terutama adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mengekip apa yang sudah dipercayakan, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa dengan achieve yang sudah kita janjikan gitu. Itu yang kadang-kadang kita sendiri, saya masih belum bisa memenuhi janji, misalkan begini, tolong nanti ketika tahun ini, training yang ini harus dijalankan gitu ya. Tetapi di satu case ternyata nggak bisa terjadi training itu. Ya otomatis yang di bawah pun akan merasa kecewa. Karena training itu menjadi kebutuhan dasar untuk mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dan ketika di atas pun, ketika kita sudah janji harusnya selesai di bulan ini, dan kita nggak bisa achieve itu dengan reason-reason yang nggak jelas, kita nggak pernah mengupdate beliau-beliau itu, otomatis understanding tadi akhirnya rusak gitu ya, dan trust-nya akhirnya tidak bisa dibangun. Jadi membangun trust ini yang menurut saya kunci, Mas Dharma. Sebetulnya tidak hanya di perusahaan-perusahaan di BUMN, BUMD gitu ya, even di perusahaan swasta pun kuncinya juga bagaimana kita membangun trust tadi, bagaimana kita bisa memberikan komitmen, ya saya bilang komitmen ya, dan kemudian ada saling menghargai atau respect. Kadang-kadang sudah kita minta untuk dijalankan, ternyata teman-teman sudah menjalankan dengan baik, malahan sebelum waktunya sudah selesai, kita nggak pernah respect terhadap hal itu. Ya minimal dengan hal-hal yang biasa, terima kasih, ajak makan siang, ataupun kita bisa belikan sesuatu hal yang sifatnya mungkin bisa meaning yang sangat berarti bagi mereka. Mungkin itu Mas Dharma. Dan moga-moga di BUMN bisa merubah ini semua, kita butuh soalnya. Saya tujuannya untuk masuk di Bank Jatim juga itu. Jadi pengennya bagaimana kita berkontribusi positif terhadap negeri ini gitu ya. Ya, menarik nih Mas Eko. Tadi ya memang
harusnya memang kita selalu membudayakan ya. Kalau ingat saya juga di Iluni Pusat teman-teman bilangnya TTM, bukan teman tapi mesra ya, tapi Iya. tolong ya kan, terima kasih ya kan, dan Ya, maaf ya. gitu. Betul. Jadi kalau memang kita dengan bawahan ada yang kita butuh ya, kita sebaiknya tolong. Ketika sudah Betul. ya, reward yang paling gampang ya terima kasih gitu. Iya. Syukur-syukur seperti kayak Mas Eko tadi bisa ajak makan dan yang lain-lain. Dan ya Iya. kalau memang yang kita ambil actionnya itu salah ya kita harus bilang maaf gitu ke Iya. teman-teman. Nah Betul. ini di chatbox sudah ada Mas Iwan, kayaknya udah banyak pertanyaannya nih. Silakan Mas Iwan. Oh, Mas Iwan kayaknya pernah ketemu ini. Ya, kita ketemu di Surabaya lah Mas Eko. Iya. Gimana? Apa kabar? Sehat Mas Iwan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Mas Iwan. Ketemu lagi online. Online, alhamdulillah. Iya, Mas Eko, mungkin lebih singkat aja karena ini menarik sebenarnya journey-nya ya dari tidak hanya berbagai sektor industri yang tadi disampaikan Mas Dharma, tetapi juga dari sisi lingkungan kerja ya, dari sebuah perusahaan, grup perusahaan besar nasional, terus ya Aura kan hitungannya kayak startup kan? Ya, startup. Terus sekarang di BUMD gitu kan. Nah, dari waktu Mas Eko terutama mungkin saya mau nanya pengalaman waktu kuliah di UI kan juga kalau kuliah S2 itu kan ketemunya juga beragam ya temennya ya. Ya. Nah, itu kira-kira apa manfaat yang diperoleh dari zaman masa-masa di Salemba dulu dengan aktivitasnya sekarang? Ya, terima kasih Mas Iwan. Pertanyaannya memang pada saat saya kuliah itu kan kuliah sambil kerja ya. Jadi posisi saya waktu itu kalau nggak salah masih kerja di Astra Topat karena saya masuk 2005 dan memang saya dihadapkan dengan banyak sekali kalau tugas-tugas itu di MTI UI itu. Jadi tugas-tugas yang lebih ke arah bagaimana kita bikin satu project management gitu ya. Dan itu kita membentuk satu tim. Nah, yang biasanya kayak diskusi ketika kita bentuk satu tim ini. Jadi kita start ngerjain itu jam 9 malam gitu ya. Dan saya ingat baru selesai jam 1 pagi, jam 2 pagi karena besok paginya atau jam 9, jam 10 harus sudah dikumpulin, harus dikirim email itu. Jadi yang saya rasakan memang bagaimana kita membentuk satu teamwork dan kita harus trust juga terhadap tim itu dan dengan waktu yang sangat tight itu luar biasa. Kalau secara keilmuan, insya Allah itu banyak sekali lah faedahnya ya, karena banyak sekali terkait dengan contoh-contoh proyek yang dilakukan oleh bapak-bapak dan waktu itu Bu Betty juga mengajarkan terkait dengan jaringan gitu ya. Dan saya masih ingat Pak itu mengajarkan saya mengenai governance tata kelola dan itu menjadi cikal bakal saya bagaimana saya berkecimpung di dunia internal audit gitu ya. Karena yang namanya jadi orang GRC ya. Iya, orang GRC. Dan itu luar biasa, itu menjadi titik tolak ketika ternyata ilmu audit itu adalah bagaimana kita bisa tahu mengenai governance, tata kelola, dan risk manajemennya juga harus bisa expert, dan bagaimana kita tahu mengenai kontrol gitu ya. Nah, ini yang saya baru teringat waktu saya ngambil kuliah di MTI UI itu, dan memang pada saat di Astra Daihatsu Motor setelah pindah ke sana, ternyata langsung dihadapkan juga. Karena Jepang itu waktu itu menjalankan Sarbanes-Oxley, JSOX, dan itu awal muasalnya di perusahaan yang ada di Indonesia yang jalannya adalah Toyota Astra Motor, ya Temin itu, dan Astra Daihatsu Motor ini. Dan kita menjadi pilot. Menjadi pilot, dan itu digunakan ilmu itu. Bagaimana kita membangun kontrol di dalam pekerjaan kita. Jadi kita bikin internal control framework. Nah, internal control framework inilah yang harusnya kita update terus-menerus untuk bisa ngecek, ini harusnya ada yang kurang nih kontrolnya. Jadi nggak perlu nunggu internal audit untuk ngecek dulu. Jadi internal control harus dibangun memang dari business unit masing-masing, dan itu luar biasa. Kita sampai saya mendapatkan CISA pun dari UI gitu ya. Saya berangkatkan teman-teman yang dari Bank Jatim
ngambil 10, seingat saya 15 orang nggak salah ya, sampai saya kursus di Salemba itu 1 minggu gitu ya. 1 minggu. Dan yang lulus baru saya waktu itu, yang lainnya belum lulus gitu ya. Baru periode selanjutnya baru lulus. Memang hair ya? Kena hair ya? Gelak hair, bayar sendiri gitu. Ya gitu Mas Iwan. Ya alhamdulillah kita masih banyak diberikan inilah ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Fasilkom. Ya, amin. Makasih Mas Dharma. Saya pengen nanya sama Mas Dharma ini, kalau di BUMN gimana tuh Mas? Kalau di PTPR gitu ya, penerapan GRC gitu sejauh mana kalau di sana? Governance, risk management, tata kelola gitu ya. Ya Mas Eko, ya sedikit sharing kalau di BUMN, memang kebetulan untuk yang perusahaan yang saya baru yang terakhir bergabung ini kan baru dibentuk ya. Jadi waktu itu menterinya Pak Dahlan di tahun 2014, seluruh perkebunan itu kan di bawah menjadi satu holding ya. Ya. Di tahun 2014 itu sifatnya masih champion. Jadi PTPN 3 ditunjuk sebagai holding company dan seluruh pengaturan holding itu masih dilakukan di Medan. Nah, kemudian di tahun 2016 itu ada transformasi, makanya holding itu dibawa ke Jakarta. Nah, BOD yang tadinya ada di Medan itu dibawa ke Jakarta. Nah, pengalaman sih kalau dari kita, karena kita yang tadinya company yang tadinya boleh dibilang sama sekali belum di setup ya, menjadi yang di setup. Kita sih lebih banyak duplicate dari perusahaan-perusahaan holding yang sudah existing. Jadi pada waktu itu kita berguru ke Semen Indonesia ya, Semen Group SGG yang sekarang menjadi Semen Indonesia, dan PIAC Pupuk Indonesia Holding Company. Nah, jadi banyak juga, baik itu kalau kita belajar COVID kan ada struktur, proses, dan mekanisme relasi ya. Ya, betul. Jadi, strukturnya mirip, ada beberapa yang kita tiru, walaupun sekarang kita sudah mengalami beberapa transformasi. Itu kita sesuaikan lagi biar fit di kita. Prosesnya kita tiru. Nah, sekarang ini kita dari 30 sekian COVID itu nggak semuanya kita ambil. Nah, sisanya itu gimana kita biar comply, itu lebih banyak kita ikut polanya. Ini kita tiru dari Semen Indonesia, itu menjadi share service unit. Nah, kita karena menjaga orangnya supaya kecil di holding, mungkin beda dengan bank ya, yang harus comply ke KOSO dan yang lain-lain, kita orangnya gimana supaya ramping. Nah, itu yang tadinya di bawah, itu lebih banyak yang di operation sih, di DSS, delivery, service, and support, itu lebih banyak kita pihak ketiga kan. Nah, kita kontrolnya, internal kontrolnya tadi kalau cerita Mas Eko, itu lebih banyak di kontrak sih, sama SLA. Jadi, kita pengen delivery-nya seperti apa, services-nya seperti apa, itu kita cantumkan di kontrak-kontrak, dan SLA-nya juga kita maintain. Itu sih polanya. Jadi mungkin agak sedikit beda dibanding misalnya perusahaan yang memang betul-betul operating company ya polanya. Nah, kita memang kita maintain di strateginya di atas, yang ke bawah seperti kalau di COVID di DSS-nya itu lebih banyak kita ke pihak ketiga kan. Gitu. Ya, thank you Mas Dharma. Informasinya berarti di BUMN juga sudah mulai dari dulu banyak sekali ya perbaikan-perbaikan untuk di GRC-nya ya sampai dengan sekarang. Betul. Nah, kalau untuk di BUMN sendiri ada cerita menarik nih, Mas Eko. Ya. Nah, sebetulnya di tahun 2006 ya, 2000 betul, di 2006, 2007, 2008 itu UI punya yang namanya Lab IT Governance. Nah, ini teman-teman juga mungkin pada tahu, sedikit banyak tahu ya. Nah, ini yang salah satu penggawanya Pak
almarhum Mas Muki dulu, Oh ya Mas Muki. dan Pak Budi Yono. Ya Pak Budi Jadi ya. itu sedikit banyak mempengaruhi juga dalam perjalanan saya sih di BUMN. Jadi pada waktu tahun 2006 itu kan ada batch ya, batch 1, batch 2, batch 3. Kebetulan saya di batch 3 di Mas Muki dari 2006 itu saya lihat kakak kelas sudah mulai jalan. Nah, di tahun 2008 itu mulai nih Mas Muki dan Pak Budi jualan ke BUMN bahwa kita perlu yang namanya keputusan Menteri BUMN. Keputusan Menteri BUMN yang sifatnya mengikat seperti COVID. Nah, jadi mulai disusunlah pada tahun 2008 itu. Nah, tahun 2010 yang nggak disangka-sangka saya ternyata join di salah satu BUMN pada waktu itu di subsidiary PT PN6. Saya ketemu dengan teman-teman yang sedang menyusun permen, yaitu teman-teman 40 Forum TI BUMN. Nah, nggak disangka-sangka yang tadinya ilmu yang udah dibawa di Lab IT Governance, ya sedikit banyak membantu ngerampungin yang akhirnya kalau nggak salah di 2013 itu keluar Permen TI BUMN. Di mana 3 tahun berikutnya itu seluruh BUMN harus comply di COVID 41 dengan skor 300. Itu sih Mas, kalau yang ini. Menarik. Tapi nggak serigid teman-teman di perbankan lah kalau di BUMN itu. Iya betul. Ya kita punya POJK lah ya, yang bisa ngikutin itu terus, harus comply memang. Thank you Mas Dharma. Nah, jadi pesan nih buat teman-teman Iluni muda, banyak-banyaklah aktif di kampus. Iya. Nah, itu kayak tadi tuh, yang siapa tahu kan, seperti yang cikal bakalnya dari IT Governance tadi, ya mau akhirnya bisa menjadi permen tadi, yang di Pak Budi Yono. Oke, berikutnya ini mungkin ada teman-teman, ada Mbak Duiza, Mas Tubagus, ada yang ingin mau bertanya langsung nih ke Mas Eko atau Mas Pri? Boleh. Ya, saya boleh ikut tanya ya, Mas Eko ya. Oke, siap. Ini dulu waktu kuliah MTI berapa tahun? Saya 1,5 kali ya, Mas Pri. 1,5 ya. 1,5. Siapa dosen favoritnya waktu itu? Pak Ucok ya. Ucok. Kenapa favorit Pak Ucok? Tegas orangnya. Kalau ditanya ya kita harus prepare lah. Kalau ada pertanyaan kita harus prepare. Ngajar apa beliau? Apa ya waktu itu ya? Pokoknya terkait dengan sistem informasi. Manajemen apa? Kalau nggak salah perencanaan atau apa ya? Perencanaan informasi nggak salah. Masih tugasnya susah ya? Wah susah Mas Bre. Itu tadi kalau sudah ngomong project planning gitu kan, kita harus benar-benar detail tuh. Ya karena kalau enggak ya kan tugasnya baru harus dikumpulkan besok pagi. Nah ini yang kita teman-teman itu saya sampai nginep di ada dosen yang dia dapat beasiswa kan, yang kos di depan yang di jalan apa itu depannya Salemba itu. Ya kita sambil makan nasi goreng sambil diskusi gitu ya. Nah nanti kalau sudah masuk di kamarnya ya kita bertiga laki-laki ya baru nyusun di situ. Bawa laptop masing-masing gitu ya, dibagi nanti. Itu pengalaman yang luar biasa itu. Tapi ilmunya kepake ya di dunia kerja ya? Kepake ya Mas Bri. Ya memang yang namanya kita kuliah itu kan memang satu, kita harus punya pola atau pola pikir mindset yang sifatnya itu jangan tertuju ke satu keilmuan gitu ya. Kita kalau bisa ya tahu secara bagaimana praktikal hukumnya, kita tahu bagaimana sistem accounting, bagaimana bisnis proses bekerja. Memang harapannya kan kalau kita sebagai orang-orang di IT itu ya bisa masuk ke semua lini itu. Kita tahu bahwa seorang CTO ataupun seorang CEO pun ya bisa terjadi dia jurusan teknik fisika gitu ya. Seperti kayak Pak Budi G. Sadikin itu kan luar biasa memang. Kalau menurut saya pribadi memang harusnya siapapun yang lulusannya gitu ya dan dia majoringnya apa gitu
ya harusnya sesuai dengan ininya aja, apa yang sudah dikerjakan ya ditekuni gitu Mas Bri. Nah, itu kan challenge-nya di situ. Bagi orang-orang IT itu, kadang-kadang kompetitornya adalah orang yang background-nya bukan IT, tapi dia passion-nya IT. Iya, Ya kan? betul. Jadi apa yang harus dimiliki oleh orang IT supaya tidak kebalap sama orang non-IT yang senang IT? Kalau menurut saya memang harusnya dibalik Mas Bri ya. Bagaimana seorang IT dia harus bisa melebihi orang-orang yang non-IT ketika dia tahunya mengenai masalah hukum gitu ya. Atau dia tahu mengenai masalah sifatnya ke dunia treasury gitu. Nah, itu kalau kita lihat kan memang saya pribadi gitu ya, ketika di-challenge untuk bisa tahu mengenai masalah hukum, karena saya pribadi ketika memeriksa itu kan harus dengan bukti yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu ya. Dan satu, banyak sekali lah kita dapat dari internet, kita ada KUHP, KUHAP, itu yang perlu kita pelajari. Kita sebagai warga negara kalau menurut saya hukum harus kita pegang. Jadi kita baru bangun tidur aja sudah terlibat dengan masalah hukum gitu ya. Bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita ketika masuk di dunia kerja lewat jalan aja sudah kena undang-undang lalu lintas gitu ya. Nah, itu menurut saya kok undang-undang harus kita tahu semuanya. Kata Dan orang itu hukum, challenge itu. iya, kata orang hukum, mendingan saya jurusan hukum, nanti belajar IT. Kata orang IT, belajar hukum. Tapi rata-rata orang hukum yang belajar IT mumet dia. Mumet dia. Tetapi kalau orang IT dia belajar apapun gitu ya, mau dia masuk ke treasury bisa, mau masuk ke yang namanya sistem accounting bisa, mau masuk di manufacturing proses saja dia juga bisa. Dan sudah banyak buktinya Mas. Tidak hanya di Iluni ya, di beberapa yang di tempat saya kerja dulu, malahan anak-anak yang lulusan Stikom Bandung gitu ya, itu banyak sekali yang sudah ngomong produksi proses seperti apa dia yang bangun itu bisnis prosesnya. Gitu. Jadi, mungkin yang nggak cocok masuk sejarah kali, orang IT masuk jurusan sejarah. itu belum ada kayaknya Mas. Belum ada. Iya, kayaknya. Menarik. Lanjut Mas Dharma. Makasih. Ya, ini biasanya memang yang sering ditanya nih pertanyaan pamungkas dari teman-teman IT nih. Untuk teman-teman yang biasa sudah di top manajemen. Mas Eko nih masih sering ngoprek nggak, Mas? Ngoprek ya? Ya, kadang-kadang masih saya. Masih kadang. Beli alat-alat nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang beli Android TV Box ini kayak gimana sih sekarang gitu ya. Ngikutin perkembangan aja. Kemudian kadang-kadang juga nggak jelas, ya apa sih ini software apa gitu ya. Ini kita install. Nggak diomelin istrinya itu Mas? Hah? Ya kadang-kadang ya diomeli, udah beli kok sudah nyampe di depan rumah, ini apalagi barangnya. Ternyata nggak bisa dipakai gitu kan. Kelihatannya sama nih orang IT ini di mana-mana nih, suka beli barang-barang aneh. Terus ya, udah nyampe loh, ini bingung ini gimana nginstalnya gitu ya. Loh, kok nggak bisa ini. Ternyata harus di dulu, di jailbreak dulu ya kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita kalah set lah sama teman-teman yang sudah baru-baru itu Mas. Kalah set. Mas Dharma boleh nanya? Ya, monggo Mbak. Ya Mbak. Ya, langsung Mbak. Sorry nggak bisa memperlihatkan diri. Ya. Sudah dasteran. Ya Salam Mbak. kenal Mas Eko. Assalamualaikum. Keren sekali 8 konsepnya. Ya, terima kasih. Sampai setiap kali disebutkan saya langsung review. Oh iya ya, ternyata sudah saya kerjakan. Ini betul sekali. Pertanyaan saya 8 konsep itu berdasarkan teori ataukah memang berdasarkan murni pengalaman? Nah, di dalam 8 perjalanan tadi yang paling menantang menurut Mas Eko yang bagian mana? Dari 1 sampai 8 tadi. 8 tadi ya. Itu yang memang saya diajarkan memang ya saya bilang tadi Mbak Dwiza, jadi karena darahnya saya lahir dari Astra gitu ya, dan memang insan-insan Astra itu sudah dibekali dengan Astra Basic Management Program, dan itu yang sampai sekarang pun darah saya masih terpatri itu. Jadi yang namanya winning concept, winning system, winning team, sampai yang namanya sharing power, itu semuanya diajarkan oleh pimpinan-pimpinan kami, dan memang mengajarkan itu tidak hanya slogan-slogan gitu kalau di Astra dulu, dan itu harus benar-benar dicontohkan, role model.
Nah, itu yang memang kadang-kadang keberhasilan itu harusnya bisa ditiru oleh BUMN dan BUMD. Bagaimana sebuah national wide company yang bisa dibangun dan itu benar-benar bisa membumikan yang namanya, saya bilang, corporate culture-nya. Corporate culture luar biasa memang. Jadi konsep ini bukan saya yang bangun, Mbak Duisa. Jadi ini Oke. memang saya masih ingat gurunya adalah waktu itu adalah Pak Michael de Ruslim. Itu luar biasa beliau. Dan itu istilah kata menyemangati kita bagaimana membangun Insan Astra itu, Anda mau bekerja dimanapun, yang penting Anda bisa bermanfaat bagi perusahaan itu dan bagi nation. Itu aja intinya. Yang paling sulit, yang paling sulit menurut saya dari semuanya itu bagaimana kita, you cannot direct the wind but you can adjust your sail, itu yang susah itu sampai sekarang. Jadi bagaimana kita meyakinkan orang itu bukan kita force gitu ya, kita harus melakukan ini atau misalkan harus sebisa mungkin nurutin kemauan kita gitu, tetapi bagaimana kita invite them to our journey gitu. Itu yang susah itu. Ya, Meyakinkan saya mereka ya. melihatnya kalau konsep itu dilaksanakan, aduh, seperti badan besar yang akan mudah melangkah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Adaptasi dari satu organisasi akan betul-betul mudah sekali gitu. Betul, betul. Ya, sebenarnya itu. Iya, Mbak. Yang dibutuhkan saat ini tuh yang seperti itu sebetulnya, cepat tanggap. Kalau misalnya permasalahan hari ini ya harusnya besok sudah selesai dan ada solusinya dan itu terserap ke seluruh organisasi. Betul Itu sebenarnya sekali. kalau mau menang. Wah, Betul saya sekali, seperti ini review. Oh iya ya, ya betul ini yang dilakukan ini. Ternyata keren. Terima kasih Mas Eko ini. Saya capture tadi, saya screenshot. Iya, terima kasih, Mbak. Tapi ini juga di YouTube ada ya? Siap, ada. Kayaknya ada deh, live on YouTube. Ada. Ya, makasih. Sama-sama, Mbak Duisa. Ya, terima kasih Mbak Duisa, luar biasa. Nah, ini tadi mumpung masih hangat nih yang dibilang Mbak Duisa. Tadi saya juga ngelihat ada yang menarik nih dari Mas Eko nih. Mas Eko udah beberapa kali pindah industri kan? Iya. Jadi katanya sih keberhasilan seseorang itu tergantung dari keberhasilan tim gitu. Jadi karena nggak ada yang namanya Superman, yang ada super team gitu kan. Iya. Pengalaman Mas Eko sendiri dalam membangun tim itu kira-kira seperti apa? Karena kan katanya tim itu nggak bisa kita pilih ya, tapi ya, betul. Kita bangun gitu kan. Nah, Lexus aja yang katanya dapat orang buangan dari Toyota di Jepang ternyata bisa sukses di Amerika kan gitu. Iya, benar. Nah, katanya itu bukan orang-orang yang nomor satu katanya di Jepang, tapi berhasil bangun Lexus di Amerika gitu. Nah, kalau Mas Eko sendiri gimana pengalamannya? Apa Mas Eko bawa satu pohon itu ketika pas pindah atau Mas Eko seorang diri gitu? Nah, kira-kira pengalamannya kalau bawa satu pohon, gimana cara menyesuaikannya dengan teman-teman yang sudah ada di organisasi yang sekarang itu yang Mas Eko bawa. Tapi kalau misalnya sendiri, gimana cara adaptasi dan bangun timnya? Itu sih Mas. Ya, terima kasih Mas Dharma. Ya, yang pasti kalau keberhasilan memang doa orang tua lah, bukan saya pribadi lah itu. Doa orang tua, mungkin orang tua saya sudah banyak berbuat baik dan jalannya di saya ya, alhamdulillah. Tapi yang pasti yang saya anut adalah bagaimana kita dikasih satu tim itu tidak akan kita pilih gitu ya. Ya kita harus bisa develop tim itu. Dan yang kedua adalah setelah dia bagus, dia mau dipakai oleh tim yang lain pun, ya Anda harus relakan itu. Yang kadang-kadang itu yang terjadi adalah kita sudah punya tim yang bagus nih, ketika diambil oleh divisi yang lain aja, kita sudah merasa merana gitu ya. Itu yang harusnya kita lepas. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang positif, yang nyata, ya ketika Anda sudah membentuk tim Anda ini, sudah menjadi leader-leader yang lain nanti. Jadi ketika nanti dia dipakai divisi lain, dia bisa menyumbangkan, ya sampai plasma darah sekarang, ketika dia sudah dites, ternyata bagus, dulu pernah punya COVID, dia transfusi lagi ke yang kena COVID, ternyata sudah bisa sembuh gitu kan ya. Dan itu efeknya kan bisa banyak sekali nanti Mas Dharma. Jadi kalau menurut saya kok membangun tim itu ya kita harus bisa mendevelop tim itu yang tadi dengan pola komunikasi, bangun trust-nya,
Dan saya yakin setiap orang itu pasti punya kelebihan, nggak mungkin ada kekurangan semua itu nggak ada. Sejelek-jeleknya orang nih, ketika kita bisa develop orang itu, ya itu udah menjadi pahala bagi kita gitu ya. Jadi jangan pernah membentuk satu super team dan kalau bisa ya kita bagaimana membangun the dream team itu bisa untuk seluruh unit kerja, tidak hanya di unit kerja kita sendiri. Itu sih Mas Dharma. Ya, luar biasa Mas Eko. Jadi sebenarnya super team itu juga bukan good team ya. Jadi yang Bukan. bagus memang yang the dream team ya. The dream team. Waduh, terima kasih Mas Eko. Tadi juga ada seperti dibilang Mbak Duiza ya, kalau kita ngelihat kan ada 8, kalau McKinsey kan punya 7S ya yang untuk leadership. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Eko dari yang 8 tadi gitu, kira-kira komposisinya keberhasilannya di pekerjaan seperti apa sih antara hard skill dengan soft skill, Mas? Yang perlu kita punya gitu, yang perlu kita kembangin. Apa cukup dengan soft skill aja kita bisa sukses tanpa hard skill atau sebaliknya? Atau keduanya harus balance, dan balance-nya di berapa sih sebetulnya? Ya. Gitu. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan memang kebanyakan lebih ke arah soft skill ya, mungkin 85% lah Mas Dharma. Jadi soft skill itu menurut saya menjadi poin yang sangat penting. Bagaimana Anda bisa respect terhadap tim, bagaimana respect terhadap pimpinan, bagaimana respect terhadap orang-orang yang sudah bekerja dengan Anda gitu ya. Dan memang itu yang diperlukan di dalam satu organisasi gitu. Kita kalau sudah bekerja dan saling respect, itu trust akan kebangun. Jadi pekerjaan seberat apapun itu pasti ada solusinya lah, nggak mungkin enggak gitu ya. Dan memang ketika kita sudah mendevelop soft skill, nanti insya Allah akan ngikuti itu yang namanya hard skill itu. Entah kita belajar, saya masih ingat begini, ketika saya masuk di Bank Jatim, saya di challenge sama direksi waktu itu, Eko, kenapa kamu masuk Bank Jatim ini? Saya bilang ya karena saya ingin berkontribusi lebih terhadap negara gitu ya, karena selama ini saya berkarir hanya di perusahaan-perusahaan yang notabene swasta gitu. Dan saya ingin berkontribusi positif, tapi dia challenge begini, kalau kamu memang bisa, ya harus bisa satu BSMR lulus satu level 2, level 3. Karena posisi saya waktu itu sudah PS Tim Subdip dan di tahun itu juga harus lulus CISA juga. Nah ini yang memang berat ya. Dan saya di challenge itu benar-benar bagaimana kita belajar, dan memang yang paling penting saya bisa melihat kultur organisasinya seperti apa dulu. Setahun 2 tahun itu yang harus kita pelajari dulu. Yang namanya culture shock pasti ada. Yang dulu di perusahaan swasta masuk ke sana gitu ya. Dan itu luar biasa berbeda memang. Nah, kuncinya ya soft skill dulu yang harus kita kembangkan. Nanti hard skill yo harus ngikuti. Cuma kalau menurut saya kalau soft skill bisa bagus, hard skill nanti bisa lebih mudah Mas Dharma. Akan banyak bantuan-bantuan lah nanti. Gitu. Itu Mas. Ya, kelihatannya waktu juga sudah menunjukkan pukul 20.59 nih. Mungkin satu pertanyaan penutup kali ya, Mas Pri, gimana? Ya, luar biasa ini, menarik. Terakhir, apa pesan-pesan Mas Eko nih buat mahasiswa kita nih, Fasilkom? Baik yang S1 maupun S2 atau apa untuk mereka merancang karir ke depan dengan pengalaman Mas Eko yang sudah panjang nih, apa kira-kira saran, pesan-pesan? Ya, yang paling saya terima kasih kepada Mas Pri, Mas Dharma, Mas Iwan, dan teman-teman, Mbak Duisa, juga teman-teman yang lain. Pengalaman saya memang mungkin belum seberapa dengan teman-teman yang lain gitu ya, tetapi yang saya alami sendiri, ketika kita setiap dapatkan satu case, kita harus enjoy the ride aja. Jadi kita harus jalani dan kita tekuni aja. Jadi ilmu yang kita harapkan, insya Allah yang kita pelajari, yang kita harapkan itu pasti bermanfaat. Mungkin tidak sekarang gitu ya. Jadi apapun yang kita pelajari jangan fokus terhadap satu keilmuan. Kalau hanya di bidang IT, jangan hanya IT saja gitu ya. Kalau di bidang accounting, ya jangan accounting saja. Ya kita bisa tahu bahwa seorang Hendry Satriago aja yang
CEO-nya GE, dia bisa tahu semuanya gitu ya. Dan kita pengennya bisa membuat mencetak orang-orang yang seperti itu gitu Mas Pri. Dan harapan kami di Fasilkom pun dari sisi keilmuan bisa nyambung ke dunia kerja gitu. Mungkin lebih ke arah GRC seperti apa, kemudian bagaimana ketika dia mengharapkan terhadap kontrak-kontrak terhadap kalau misalnya terkait di bidang IT, jadi lebih luas terhadap keilmuan itu terhadap pekerjaan yang akan apa istilah kata yang akan dilakukan nantinya. Jadi lebih luas dan bisa match and link-nya dapat. Dan itu sih Mas Pri, jadi semoga teman-teman juga semangat, tetap dikejar aja mimpinya. Kadang-kadang kita nggak tahu di depan ini jalannya seperti apa, ya tetap berdoa sama Allah dan minta orang tua juga. Terima kasih Mas. Luar biasa. Gimana Mas Dharma, sudah cukup? Saya tutup sebentar. Ya, silakan Mas Pri. Baik, luar biasa ini pesan terakhirnya Mas Eko nih. Ini menjadi tepat sekali karena kita tahu kulturnya di Fasilkom itu kultur orang-orang hard skill dan agak-agak hardware gitu, yang luas, nggak fleksibel, nggak melihat dunia selain urusan komputer gitu. Nah ini pesannya sangat bernas dan sangat berharga sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Eko Triprasetyo yang sudah join kepada kita malam hari ini. Terima kasih Mas Dharma Siregar yang sudah menjadi host dan juga sharing pengalaman di BUMN-nya. Mudah-mudahan diskusi kita, bincang kita malam hari ini bermanfaat buat adik kita dan buat alumni yang lain dan memberikan kemajuan lah buat bangsa ini. Terima kasih sekali lagi buat semuanya dan buat rekan-rekan yang hadir, baik yang di Zoom maupun yang ada di YouTube. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi. Mas Pri. Salam sehat. Terima kasih Mbak Dwiza juga yang sudah sharing. Stay healthy. Terima kasih Mbak Pri. Ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di bincang yang kedua, mungkin 2 minggu dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.